Chapter 1411. Keduanya tampak ditakdirkan untuk mengikuti jejak tiga pengintai sebelumnya, ketika tiba-tiba 7 pilar cahaya besar menembakkan sinar menakutkan yang melesat di udara seperti bintang jatuh. Setajam kapak, mereka mencabik penghalang incorporeal, menutupinya dalam retakan. Retakan yang muncul dalam pembatasan tampaknya membuatnya kehilangan kendali untuk sementara waktu. Seperti burung dengan sayap yang tiba-tiba dibebaskan, kedua pembudidaya itu terbang menuju pantai yang berseberangan. Adegan aneh membuat penonton tidak bisa berkata-kata. Pada saat mereka kembali ke diri mereka sendiri, kedua pria itu sudah mencapai tujuan mereka. Hahaha, kita berhasil, mereka berbisik, tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Long Baxian menegang. Dia memerintahkan, dengarkan, Sekte Naga Langit. Ikuti mereka, dia sendiri yang memimpin. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini melewatinya? Namun, perubahan drastis lain terjadi pada saat berikutnya. Gelombang kekerasan melonjak melalui pembatasan, seperti riak di kolam. Saat menghilang, permukaannya setenang yang pernah ada. Jika orang banyak sebelumnya terkejut, mereka sekarang benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Generasi diri. Berapa banyak rahasia kuno yang disembunyikan lembah Gaharu sehingga penghalang sederhana bisa membuat mereka begitu bodoh. Melanggar satu saat dan memperbaiki berikutnya, itu sangat sulit untuk membungkus pikiran seseorang di sekitar sandal jepit. Matanya tak bisa dipahami, Jiang Chen tampak termenung. Dia punya beberapa tebakan, tetapi setelah apa yang baru saja terjadi, dia sekarang memiliki pemahaman yang kasar tentang situasinya, betapapun kaburnya itu. Lebih dari satu entitas mengendalikan ranah rahasia. Memang, di dalam Gaharu, dua kekuatan berbeda tampak berselisih satu sama lain. Satu melakukan yang terbaik untuk menolak akses mereka, sementara yang lain melakukan segala yang mungkin untuk memikat mereka di dalam. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan dualitas yang aneh. Ada sebuah misteri mendalam yang sedang dimainkan. Mengapa ada dua kekuatan yang berlawanan dengan tujuan yang berbeda? Merenung, dia mencari setiap detail yang menguatkan teorinya. Jiang Chen yakin dia berada di jalan yang benar. Pembatasan, panas terik, dan juga lahar milik pihak yang menolak kehadiran mereka. Sementara itu, 7 pilar milik sisi lain, serta tirai air seperti kaca. Mana yang baik dan mana yang jahat? Atau mungkin keduanya memiliki rencana jahat yang sama? Itu tidak mungkin untuk diceritakan. Selain hambatan, Jiang Chen memiliki sedikit petunjuk tentang motivasi mereka. Seperti ikan di laut, dua pembudidaya kaisar dengan ceria menghilang dari pandangan mereka setelah mencapai pantai lainnya. Mereka menyingkirkan semua rasa takut dan putus asa setelah berhasil melewati pembatasan pada kebetulan. Bukankah kesempatan luar biasa ada di depan mereka? Mereka tidak lagi menyesalkan Long Baxian karena menggunakannya sebagai kelinci percobaan. Mereka bahkan memiliki keinginan untuk berterima kasih kepada perwakilan sekte. Jika bukan karena dia, mereka mungkin masih terjebak dengan orang lain. Long Baxian telah menyerempet penghalang tadi. Untungnya, dia berhenti tepat waktu dan menghentikan anak buahnya, menyelamatkan mereka dari nasib buruk. Mengertakkan gigi, wajahnya pucat dan jantungnya berdebar seperti drum. Dia memperbaiki fluktuasi pembatasan semrawut dengan tatapan yang bertentangan. Kemarahan yang tak terselesaikan muncul di dadanya. Dua korbannya yang malang telah berhasil memasuki dunia rahasia. Semua harta di dalam sekarang milik mereka untuk diambil. Dia tidak melakukan kesalahan. Jadi, mengapa peristiwa-peristiwa seperti itu menjijikkan? Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika tindakannya menguntungkan orang lain? Dia mencambuk kepalanya, kilatan dingin di tatapan seramnya saat menyapu kerumunan. Para pembudidaya di belakangnya pucat dan mundur, sangat waspada dengan cara-cara kejamnya. Dia terkikik. Kenapa kalian semua begitu takut? Dua lainnya mencapai sisi yang lain dalam keadaan utuh. Bagaimana kamu bisa begitu pengecut ketika begitu banyak kekayaan berada tepat di depan kamu? Petik 2. Bahkan, dia tergoda untuk pergi sendiri. Tetapi bagaimana jika itu hanya kebetulan sebelumnya? Apakah pilar-pilar itu membantu kedua kalinya? Dia juga menyimpulkan bahwa pembatasan itu untuk sementara tidak efektif karena sinar kuat dari pilar cahaya. Tetapi memikirkan batasan itu akan pulih dengan mudah. Itu sekarang murni dan tidak terluka, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sangat menakutkan, dia merinding. Semakin kuat pria itu, semakin dia takut mati. Daripada mempertaruhkan dirinya sendiri,
ia lebih suka menggunakan sepasang pelindung daging dan menunggu kesempatan lain untuk muncul. Namun, semua orang mundur di bawah tatapannya. Tidak ada yang mau menjadi domba kurban. Dengan kekek yang kejam, dia melesat ke kerumunan seperti naga melingkar dan meraih 2 kultivator kerajaan. Wilayah Kaisar Agungnya menahan mereka, membuat mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Semoga beruntung. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan mereka ke dalam batasan. Bagaimana mungkin sekte peringkat pertama yang mulia bertindak begitu keterlaluan pada saat yang genting ini? Ancaman pertama, dan sekarang langsung menggunakan kekuatan. Faksi lain terperangah. Namun, terlepas dari campuran kejutan dan kemarahan, tidak ada yang berani menyampaikan keluhan sedikit pun kepada Long Baxiang yang mendominasi. Mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Mereka tidak ingin terus meringkuk di bawah kuk Long Baxiang, tetapi bisakah mereka tahan untuk pergi pada tahap ini? Ranah rahasia hampir dapat dijangkau. Mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan kebetulan seperti itu di sisa hidup mereka. Begitu banyak kaisar besar tidak berdaya di depan pembatasan, tetapi jika mereka bisa mengatasinya, keuntungan mereka tidak terbayangkan. Bujukan ini memenangkan ketakutan mereka, mengalahkan keinginan mereka untuk melarikan diri. Kedua pembudidaya tidak terburu-buru maju lebih dulu. Alih-alih, cara teraman dan paling masuk akal adalah menunggu pilar untuk memotong jalan lain. Melalui kesepakatan yang tidak direncanakan, pembangkit tenaga listrik dari Pilvire dan Ninesun Skysec juga berdiri di depan pembatasan, menunggu tanpa berkedip. Selama pilar-pilar itu melanda, itu akan menciptakan jarak pendek yang bisa mereka manfaatkan. Jiang Chen melemparkan tatapan penuh arti ke Si Tan. Apakah dua entitas berlomba-lomba untuk menguasai ranah rahasia? Dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya dan menagih melalui ketika pembatasan itu dianggap tidak efektif sekali lagi. Dia telah mencapai keputusan yang sama dengan Kaisar Agung Eight Upper. Nenek moyang segera memposisikan dirinya di belakang faksi 8 atas. Si Tan, begitu pilar-pilar itu menghantam, bergegaslah melewati celah, perintah tuan muda itu. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kita akhirnya akan mencapai ranah rahasia? Aku ingin tahu apa yang ada di dalam. Petik 2. Tanyakan lagi setelah kita menyeberangi lahar. Jangan meletakkan kereta di depan kuda. Satu-satunya hal yang dapat aku katakan adalah bahwa dunia rahasia jauh lebih rumit daripada yang dapat mereka bayangkan. Petik 2. Jiang Chen tidak membahas terlalu banyak detail. Seperti yang dia duga, pilar-pilar itu tetap tidak bergerak untuk mantra, mengumpulkan dan memusatkan kekuatan untuk serangan mereka berikutnya. Mereka menyala kurang dari 1 jam kemudian, menembakkan sinar cahaya yang menakutkan ke mata penghalang seperti meteor. Ayo pergi. Seperti sekolah ikan mas, banyak pembudidaya berlari ke depan. Beberapa lebih cepat dari yang lain, tetapi semua orang bergegas ke pantai lain. Jiang Chen tidak menggunakan escape meteorik Kunpeng, tetapi meskipun begitu, dia lebih cepat dari rata-rata. Dia bersembunyi di kerumunan, menghindari perhatian tetapi tidak mengorbankan terlalu banyak kecepatan baik. Pada saat penghalang menyembuhkan dirinya sendiri, lebih dari setengah pembudidaya telah mencapai ke sisi lain. Mereka sekarang berdiri di atas tanah ranah rahasia. Seluruh dunia baru terbuka di depan mata mereka. Chapter 1412. Hahaha, kita benar-benar berhasil. Ada apa dengan dunia rahasia ini? Itu mencegah kita memasuki satu momen, lalu membiarkan kita di momen berikutnya. Itu pasti mempermainkan kita. Petik 2. Mereka yang mengatasi pembatasan berseri-seri dengan gembira. Bahkan para kaisar agung menyeringai dari telinga ke telinga. Hanya Jiang Chen yang tenang. Dia sebenarnya lebih waspada dari sebelumnya. Mereka belum benar-benar melewati penghalang. Sebaliknya, entitas tertentu di dalam membiarkan mereka lewat. Sementara semua orang menikmati kegembiraan mereka, dia mengamati sekelilingnya, memperhatikan detail terkecil. Daerah ini siang dan malam dibandingkan dengan yang sebelumnya. Apakah mereka memasuki tanah abadi? Awan dan kabut mengarungi jarak di mana sebuah istana megah berada. 7 pilar cahaya ilahi yang menembus langit memanjang darinya. Tepat di depan kita, bahkan pembudidaya dari Pilvire dan Heavenly Dragon Sect mengalami kesulitan untuk tetap dikumpulkan. Tatapan mereka yang terbakar mendarat di istana yang jauh seolah-olah mereka sudah bisa menyentuh kekayaan di dalamnya. Ayo pergi, cepat. Jangan ketinggalan, kami tidak bisa melewatkan kesempatan ini, apapun yang terjadi. Terlepas dari Jiang Chen,
dunia rahasia telah membutakan mereka semua dengan ketamakan. Dalam imajinasi mereka yang subur, tempat ini adalah tanah suci terbesar dari zaman dahulu, menyembunyikan warisan dan harta yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak kehilangan akal pada prospek kekayaan ini menunggu mereka dengan tangan terbuka. Ding! Tiba-tiba, dering samar bel berdentang di kejauhan. Sederhana namun merdu, sepertinya suara dari zaman kuno, mencapai telinga mereka setelah melintasi ruang dan waktu. Itu menghapus ketakutan dan kekhawatiran mereka, sebaliknya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seolah-olah mereka kembali ke keselamatan dan kesejahteraan lengan ibu mereka. Tanpa sadar, keraguan dan kebingungan memudar dari mata mereka, digantikan dengan kedamaian di tengah-tengah semangat. Retasan Jian Cheng naik di tontonan itu. Segel di lautan kesadarannya melawan balik dengan keras melawan pengaruh emosional lonceng, seolah membenci denting belaka. Dia tidak berani ceroboh. Segel yang menakjubkan telah menyelamatkannya terlalu banyak untuk dihitung dan dia mempercayainya tanpa keberatan sama sekali. Hampir semua orang tampak di bawah mantra aneh lonceng. Hanya segelintir yang mempertahankan kejernihan mereka, sementara dia kemungkinan besar adalah satu-satunya yang sepenuhnya menyadari bahaya. Itu benar-benar terdengar halus dan dunia lain, jadi mengapa aku memiliki firasat yang tidak menyenangkan ini? Apakah aku terlalu paranoid? Pikiran yang menakutkan ini kadang-kadang merayap di benaknya, tetapi dia langsung meremasnya setiap saat. Segel rantai tidak pernah salah. Karena ia menolak suaranya, ia pun demikian. Dering demi dering, bel perlahan-lahan menyanyikan nada yang sempurna. Irama itu selambat lelaki tua yang sedang tidur siang, tetapi pesonanya tidak mungkin ditolak. Pergi, istana di sana menunggu kamu. Seperti kata pepatah, jangan pernah mengira pandangan yang jelas untuk jarak pendek. Istana tampak dalam jangkauan lengan, tetapi tidak peduli seberapa cepat kerumunan itu melaju dengan kecepatan tinggi, istana selalu tetap jauh. Meskipun mereka membuat terobosan besar ke kejauhan, tapi jalannya jauh lebih lama daripada yang mereka lihat. Sialan, kita sudah bepergian begitu lama, mengapa kita belum sampai di sana? Paling banyak terlihat beberapa jam, tapi hampir malam dan kami sepertinya tidak membuat kemajuan. Apakah itu mempermainkan kita? Omong kosong apa? Kamu dapat pergi jika mau, tetapi berhenti mengomel jika kamu tetap tinggal. Petik 2. Itu benar, apakah kamu pernah mendengar orang mengeluh di legenda? Aku tahu. Apakah kamu pikir warisan kuno harus dipetik seperti mentimun di pasar? Petik 2. Beberapa menjadi tidak sabar sementara yang lain tetap tenang. Tapi tanpa kecuali, tidak ada yang bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Itu pasti ujian. Akan ada banyak cobaan untuk diatasi di sepanjang jalan karena harta kuno tidak begitu mudah diperoleh. Tetapi hadiah itu akan sangat berharga. Banyak yang berbagi pendapat ini. Pembatasan yang mereka temui adalah salah satu uji coba tersebut. Banyak orang lain kemungkinan menunggu mereka, karena alam rahasia kuno tidak akan melakukannya. Misalnya, semua orang bisa melihat istana yang berkabut dan merasakan jarak yang lebih pendek. Namun, jalan yang panjang dan renggang masih terbentang di depan. Tapi tanpa peringatan, mereka tiba-tiba tiba di depan gunung tinggi dengan banyak cermin lazurite transparan berdiri di depannya. Junior, selamat telah berhasil sejauh ini. Sebuah suara lapuk, terhormat tiba-tiba muncul di jalan gunung. Tampaknya juga bergema dari zaman kuno melintasi ruang dan waktu. Para pembudidaya membeku, berhenti meskipun mereka sendiri. Mereka saling memandang, terguncang oleh kehadiran baru ini. Karena kamu di sini, dunia ini pasti mengakui hakmu untuk masuk. Namun, jika kamu menginginkan persetujuan pribadi aku, kamu harus menantang pengadilan gerbang kehidupan. Apa itu gerbang kehidupan? Kamu mungkin bertanya. Suara itu melanjutkan dengan percaya diri. Ia melihatmu dan aku, dan semua makhluk hidup. Kamu dapat memasuki istana jika kamu bisa melewatinya. Harta dan pengetahuan akan menjadi milik kamu. Kamu bahkan mungkin menjadi murid sekte aku dan mengabadikan kejayaan sekte sebelumnya. Kamu lebih baik memikirkan keputusan kamu. Petik 2. Gerbang kehidupan. Siapa suara itu? Jiang Chen bingung. Apakah pencipta dunia ini? Apakah tempat ini benar-benar menyembunyikan warisan kuno yang luar biasa? Petik 2. Pikiran ini berputar dalam benaknya. Dia tiba-tiba menyadari yang lain hampir sepenuhnya dicuci otak. Dia harus tunduk pada magnet suara itu. Jika pria itu benar-benar menciptakan tempat ini sendiri, dia akan membuktikan lawan yang tangguh.
Biarkan aku memberitahu kamu beberapa hal lagi sebelum kamu membuat keputusan. Tanah suci ini milik sekte terkuat selama zaman dahulu, Sekte Primosang. Keadilan, integritas, dan keadilan adalah prinsip sekte ini. Keyakinan pemimpin sekte kuno yang benar. Petik 2. Pemimpin sekte yang saleh di zaman kuno. Para petani merasakan darah mereka mendidih. Selain itu, istana adalah rumah paling tak terduga yang merupakan sekte Primosang. Ini berisi salinan dari hampir semua teknik bela diri sekte, serta banyak harta. Beberapa dari kamu, aku yakin, ditakdirkan untuk mendapatkannya dan menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Petik 2. Menggigil demam menjalari kerumunan. Bahkan Kaisar Agung pun tidak kebal. Mereka meregangkan telinga mereka, takut kehilangan satu kata pun. Apakah kamu seorang kaisar, atau dunia bijak yang hebat, kamu akan secara otomatis menjadi murid sekte aku segera setelah kamu mendapatkan warisan dari area terlarang. Dari sana dan seterusnya, kamu harus membuang identitas kamu sebelumnya dan memutuskan semua ikatan. Atau yang lain, Grand Dao akan selamanya di luar jangkauan kamu. Petik 2. Tinggalkan faksi mereka. Semua orang ragu, mencuri dan merampok adalah satu hal, tetapi mengkhianati sekte mereka akan menjadi pil yang sulit untuk ditelan. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengambil risiko. Sekte Primosang kuno, keadilan, integritas, kejujuran, kedengarannya hebat dan semuanya, tetapi mengapa kita harus memutuskan semua ikatan? Apakah benar keadilan untuk menolak milik sendiri? Mata Jiang Chen menyipit pada kontradiksi. Ini akan menjadi berita yang menyenangkan jika mereka benar-benar berada di tanah sekte Primosang. Namun, apakah pemimpin kuno dari sekte yang adil memiliki seseorang untuk meninggalkan orang yang mereka cintai, menggunakan metode yang hampir mengancam? Jiang Chen telah menjadi putra Kaisar Celestial dalam kehidupan masa lalunya. Di semua pesawat surga, sedikit orang yang memahami Grand Dao dan Dao Surgawi lebih baik darinya. Dia tidak pernah mendengar ayah kekaisarannya menyebutkan hal semacam itu. Dao mengikuti jalannya alam, untuk membuang keterikatan bertentangan dengan prinsip-prinsip surgawi. Dao seperti itu tidak mungkin menjadi Grand Dao yang asli. Dengan kebijaksanaan dari kehidupan masa lalunya, kata-kata yang tampaknya mendalam tiba-tiba diisi dengan penyimpangan aneh. Tentu saja, wawasannya tidak ada duanya. Dia bisa tetap berpikiran jernih, tetapi yang lain tidak memperhatikan masalah di dalamnya. Ingat, jujurlah pada dirimu sendiri. Ketika kamu melewati gerbang kehidupan, pikiran terdalam kamu akan menjadi seperti buku terbuka bagi aku. Suara itu berlanjut tanpa perasaan, baiklah. Kamu punya 15 menit. Jika kamu tidak dapat memutuskan saat itu, kamu akan dikeluarkan dari dunia rahasia. Petik 2. Kerumunan berdesir gelisah di ultimatum ini. Chapter 1413. 15 menit terlalu singkat untuk keputusan penting seperti itu. Kerumunan itu terperangkap di antara batu dan tempat yang keras. Hanya orang yang tegas dan tidak goyah yang dapat membuat keputusan seperti itu dalam keadaan seperti ini. Namun Jiang Chen tidak mengambil semuanya dari nilai nominal dan memeriksa detailnya. Bagaimana orang bisa hidup jika warisan ini benar-benar berasal dari zaman kuno? Tapi tentu saja, dia tidak langsung menembaki ide itu. Ada contoh hidup dan bernafas dalam bentuk pagoda Velurium. Tokoh-tokoh dari zaman kuno telah disegel dan tetap hidup melalui serangkaian metode ortodoks. Namun, mereka tidak berbeda dari hampir mati. Mereka tidak bisa bergerak, membatalkan segel, atau melakukan apapun secara umum. Yang tersisa hanyalah fragmen kesadaran mereka. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia tidak mengerti mekanisme yang mendasarinya, tetapi ketika ragu, pengamatan diperlukan. Pilihan yang sangat sulit membuat banyak orang bingung. Ini adalah ujian kesetiaan seseorang. Untuk mendapatkan warisan dunia rahasia, mereka harus memutuskan semua lampiran sebelumnya. Komitmen itu tidak bisa tanggung-tanggung. Penggarap berkeliaran sedikit dan jauh di antara kerumunan. Sebagian besar dari mereka adalah kelas berat sekte dan faksi besar. Itu adalah nasib yang sangat ironis. Mereka datang untuk berburu harta karun untuk sekte mereka. Memutuskan hubungan dengan faksi mereka adalah prasyarat yang sangat konyol. Jiang Chen tetap tidak terpengaruh. Dia ingin melihat bagaimana reaksi kelas berat ini dalam situasi seperti ini. Baksiang panjang dari sekte naga langit tertawa terkekeh. Kalian semua bisa terus berlama-lama. Aku akan menjadi yang pertama untuk bergerak. Petik 2.
Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung tersapu oleh gelombang pusaran transparan setelah menyelam ke salah satu gerbang. Cermin itu bukan benda nyata, tetapi gambar ilusi. Yang lain bergegas mengikuti setelah dadu pertama dilemparkan. Anggota lain dari Heavenly Dragon Sekte berlari ke cermin tanpa ragu-ragu. Wosh wosh wosh. Satu demi satu, mereka menghilang seperti batu yang dilemparkan ke laut, tidak pernah terdengar lagi. Tidak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi. 1, 2, 3, itu tidak lama sebelum kelompok besar mengikuti. Mereka tetap tegas meskipun pilihan yang sulit. Godaan itu terlalu besar untuk menyerah begitu saja. Kaisar Cloud Below ditinggalkan dalam kesulitan. Dia bisa mengatakan bahwa teman-temannya, termasuk dari Empyrean River Palace, Sublime Chord Temple, dan Eternal Celestial Capital, sedang gatal untuk terjun ke cermin setelah demonstrasi Long Baxiang. Eagerness menjilat tumit mereka. Ini adalah tanah suci kuno. Apa yang akan mereka dapatkan dengan tetap loyal pada faksi mereka dan kembali dengan tangan kosong? Apakah mereka akan mendapatkan kesempatan ini lagi jika mereka melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Daoist Cloud Below, apa yang harus kita lakukan? Seorang pakar dari Istana Sungai Empyrean bertanya dengan alis berkerut. Mereka jelas menunggu Cloud Below untuk membuat keputusan akhir. Sayangnya, orang yang dimaksud berada dalam dilema yang mendalam. Terlalu banyak yang dipertaruhkan di sini. Dia tidak bisa mengambil keputusan dalam rentang waktu sesingkat itu. Pilvire adalah eksistensi yang paling kuat dan satu-satunya dalam domain manusia. Hanya warisan sejati dari dunia rahasia ini yang bisa menebus penyesalan yang dia rasakan sekali memutuskan ikatan dengan fraksinya. Tidak ada jalan untuk kembali setelah dia mengambil langkah pertama. Daoist Cloud Below, seseorang harus mengeraskan hati seseorang untuk mendapatkan pijakan yang kuat di dunia ini. Domain manusia sudah berantakan. Loyalitas kamu tidak akan membuahkan hasil. Petik 2. Daoist Cloud Below, jika tempat ini benar-benar merupakan warisan kuno, setelah memutuskan hubungan dengan faksi-faksi kami, kita bisa dengan mudah membangun sekte lain dengan pengetahuan yang kita peroleh. Sejauh yang kita tahu, sekte kita ini mungkin benar-benar menjadi yang terkuat dalam wilayah manusia. Manusia pada dasarnya ambisius dan sering didorong ke kegilaan karena mereka. Kaisar besar dari berbagai sekte tidak bisa lagi duduk diam, semua berbicara untuk mencoba meyakinkan Kaisar Cloud Below. Kecemasan tertulis dengan jelas di wajah mereka setelah melihat bahwa Long Baxiang telah membuat langkah pertama. Cloud Below sebenarnya ingin sekali beraksi juga. Yang kurang adalah dorongan terakhir. Tergerak oleh proposisi mereka, ia memutuskan untuk bergerak mengikuti arus. Baik, karena ini adalah konsensus bersama. Hanya karena kami telah memutuskan semua ikatan dengan akar kami, bukan berarti kami tidak dapat membayar hutang kami dengan cara lain. Kekuatan absolut adalah yang terpenting di dunia bela diri Dao. Hanya dengan demikian seseorang dapat melakukan sesuka hati. Petik 2. Ayo pergi. Dengan gerakan menyapu, dia memimpin kelompok melewati gerbang ilusi. Satu demi satu, mereka ditelan riak-riak dan menghilang tanpa jejak. Meskipun banyak yang masih mengutuk keras di tempat kejadian, mayoritas memilih untuk masuk. Jiang Chen memandang nenek moyang Purple Smoke Sect dengan penuh arti dan tersenyum. Apakah kamu ingin masuk juga? Nenek moyang itu menghela nafas dengan sedih dan mengangguk. Perasaan dan ingatannya untuk sekte itu berlari sangat dalam, tetapi godaan di depannya terlalu besar untuk dilawan. Kalau begitu lakukan apa yang kamu mau. Jangan khawatir tentang memutuskan hubungan dengan sekte kamu. Itu semua hanya omong kosong. Jiang Chen menyarankan melalui kesadarannya dengan senyum dingin. Setumpuk omong kosong. Nenek moyang tercengang. Begitu banyak kaisar hebat yang memeras otak mereka dan akhirnya berjalan melewati sebuah gerbang setelah banyak perenungan. Bagaimana mungkin mereka gagal melihat bahwa itu omong kosong? Jiang Chen tidak peduli untuk menjelaskan apapun. Berdasarkan pengamatannya, apa yang disebut gerbang kehidupan hanyalah tipuan. Suara itu jelas tidak mengatakan seluruh kebenaran. Dia tidak percaya bahwa semua orang yang hadir begitu tegas untuk memutuskan hubungan dengan sekte mereka sendiri. Selain itu, dia tidak merasakan riak kesadaran yang kuat datang dari gerbang selama ini. Itu mungkin hanya tipuan. Dia tidak akan takut bahkan jika itu nyata. Sebagai seseorang yang sudah melalui roda reinkarnasi, mengapa dia takut akan alat yang sangat kecil? Reinkarnasi bahkan tidak dapat memutuskan hubungannya dari kehidupan sebelumnya. Gerbang kehidupan yang sangat kecil tidak akan pernah cukup kuat untuk berhasil.
Tindakan memutuskan keterikatan sepenuhnya tergantung pada diri sendiri. Hati yang teguh dan teguh tidak pernah bisa diatasi. Jiang Chen tidak lagi ragu-ragu setelah sampai pada kesimpulan itu. Dia berubah menjadi kilatan cahaya dan meluncur menuju gerbang. Nenek moyang The Purple Smoke Sect berhenti ragu-ragu juga setelah tuan muda itu bergerak. Jika penguasa muda Velurium Capital bisa begitu tegas dalam keputusannya, apa alasan nenek moyang harus ragu-ragu? Jiang Chen langsung terbawa oleh gelombang energi setelah melangkah melewati gerbang. Rasanya seolah dia tersapu oleh gelombang laut. Itu tidak lama sebelum dia merasakan tanah yang kokoh lagi. Setelah menemukan pijakannya, yang bisa dia dengar hanyalah serangkaian keluhan. Apa yang memutuskan semua ikatan? Apa gerbang kehidupan? Tidak ada yang berubah. Sial, apakah kita ditipu? Petik 2. Kenapa kalian semua sangat cemas? Kami belum menerima warisan. Mungkin belum saatnya bagi kita untuk membuat pilihan. Sejauh yang kita tahu, kita mungkin harus bersumpah demi hal itu. Petik 2. Telinganya diserang oleh keluhan dan spekulasi. Penggarap yang melewati gerbang dikumpulkan di area umum. Hahaha, selamat untuk semuanya. Kamu telah lulus ujian lagi. Mereka yang ditakdirkan untuk hal-hal besar tidak akan terjebak dengan hal-hal sepele. Pengadilan itu hanya untuk menguji seberapa menentukan kamu. Fakta bahwa kamu berdiri di sini berarti kamu telah lulus ujian. Mereka yang tidak melewati gerbang adalah pengecut bimbang yang tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Mereka tidak akan ketinggalan. Suara itu terdengar sekali lagi. Kerumunan merasa jijik tanpa kata dengan diri mereka sendiri, seolah-olah mereka menelan lalat. Rasa bersalah melanda mereka, meskipun mereka tidak benar-benar mengkhianati faksi mereka. Dengan cara tertentu, keputusan mereka barusan adalah noda pada kesetiaan mereka. Nenek moyang Purple Smoke Sect bahkan lebih terkesan dengan Jiang Chen. Begitu banyak ahli gagal memperhatikan seluk-beluk di balik gerbang kehidupan, namun tuan muda itu bisa mengatakan bahwa itu bohong. Seseorang tidak bisa membantu tetapi memuji dia untuk wawasan dan kecerdasannya yang luar biasa. Lanjutkan jalan ini dan kamu akan tiba di depan aula utama Istana Primosang. Kamu akan menerima tes kamu berikutnya di sana. Suara itu menghilang ke dalam kekosongan sekali lagi setelah pengumuman. Mengapa orang banyak akan ragu setelah mendengar itu? Pada tahap ini, mereka tidak lagi punya alasan untuk berhenti. Selain itu, Long Baxian telah mengirim 2 kaisar melalui gerbang, tetapi mereka tidak dapat ditemukan. Kerumunan hanya bisa berdoa agar mereka berdua tidak naik ke atas terlebih dahulu, atau sisa kelompok akan menjadi bahan tertawaan terbesar di dunia. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain menikmati hasil dari rasa sakit dan kerja keras mereka. Suara itu tidak berbohong kali ini. Setelah berlari cepat, istana yang jauh akhirnya dapat dijangkau. Orang hanya bisa menyadari betapa luas dan monumentalnya istana ketika berdiri tepat di depannya. Bahkan kaisar besar yang paling kuat pun terperangah oleh ukurannya yang tipis. Mereka bahkan mulai curiga bahwa mereka berada di dunia celestial legenda. Fraksi terkemuka di zaman kuno ini sangat luar biasa, tidak apa-apa. Cek tes, lihat skala ini. Berapa banyak harta dan warisan kuno yang harus diletakkan di dalam istana? Petik 2. Ya, aku tidak bisa menunggu. Kerumunan berbisik dengan tergesa-gesa di antara mereka. Chapter 1414. Jiang Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Suara itu jelas mengendalikan situasi. Bahkan para kaisar agung menari mengikuti irama. Atau dengan jujur, mereka dipimpin oleh hidung. Jika warisan sekte kuno benar-benar ada di tangan, maka bermain bersama mungkin bukan ide yang buruk. Namun, Jiang Chen tidak percaya dongeng itu, bahkan tidak sedetik pun. Tapi sekarang bukan saatnya untuk menonjol. Menunggu dan melihat sudah menjadi rencananya sejak awal. Primosang Sect atau tidak, ia berpegang teguh pada tujuannya untuk menggali semua rahasia kerajaan dan memperoleh manfaat terbesar. Dia tidak begitu berbeda dari yang lain dalam hal itu, tetapi tidak seperti mereka, dia tidak dibutakan oleh keserakahan. Dia tidak menjadi korban suara itu, setiap langkahnya dimanipulasi seperti boneka. Juniors yang terhormat, terlalu dini untuk bersukacita. Mungkin kamu telah membuat 99 langkah maju, atau mungkin kamu telah melakukan yang pertama. Tidak ada yang penting kecuali kamu menghasilkan yang ke-100. Jangan puas, karena kamu dapat dengan mudah tersandung di persidangan berikutnya. Petik 2. Suara itu menumpahkan air dingin pada para pembudidaya, seolah-olah itu bisa mendengar bisikan serakah menyala. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik.
Ada 7 pilar di sekitar istana sesuai dengan biduk. Bersama-sama, mereka membentuk segel. Kamu harus memecahkannya untuk memasuki istana. Jika tidak, kamu tidak layak mendapatkan warisan sekte aku. Petik 2. Tidak peduli seberapa agung dan acuh tak acuh, ada sihir tertentu untuk suara itu, seolah-olah seseorang tidak dapat membantu bersujud di depan kemegahannya. Gerbang utama ada di sisi selatan. Hancurkan segel di sana dan seluruh batasannya akan hancur. Kamu kemudian akan diangkat sebagai penerus sekte aku, mengantar umat manusia ke era baru yang agung. Petik 2. Tua dan muda, darah para pembudidaya mendidih di godaan yang tak tertahankan di dalam suara. Untuk mewarisi sekte terkuat di zaman kuno dan memimpin umat manusia ke era baru. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Loyalitas terhadap sekte seseorang, kebenaran, pertimbangan seperti itu telah lama runtuh di depan godaan yang mendominasi. Seperti lebah, kerumunan mengerumuni gerbang selatan. Papan besar dipasang di sana, 3 kata yang ditulis dalam gaya kaligrafi kuno, Sekte Primosang. Seperti raja yang dengan angkuh mengamati dunia dari atas, keagungan hanya 3 kata membuat kagum kerumunan. Sekte Primosang. Jiang Chen berkedip, melawan semua harapan, apakah ini benar-benar tanah suci sekte kuno? Belum tentu, keanehan dan jebakan merasuki setiap sudut dunia ini. Setelah menemui banyak ilusi, apakah aku hanya percaya semua yang aku lihat? Dia berpegang teguh pada kesimpulan pertamanya. Kata-kata itu tidak mengguncang keyakinannya, tetapi dia adalah pengecualian dari aturan itu. Hampir semua orang bergegas ke gerbang selatan. Pilar besar di sana menjulang di atas mereka seperti wali kuno. Lapisan cahaya keemasan berputar di sekitarnya, berkilau dengan kecemerlangan 1000 bintang. Memang, itu adalah salah satu pilar cahaya yang mereka lihat di luar. Jiang Chen berdiri di belakang kerumunan, wajahnya tak bisa ditebak. Setelah mencapai pintu istana, ia memiliki firasat kuat bahwa kebenaran akan segera terungkap. Akankah yang disebut Sekte Primosang benar-benar memberi mereka kejutan yang menyenangkan? Dia agak meragukannya, intuisinya tetap setia dan pantang menyerah. Di depan, Long Baxiang berkotek. Kaisar Cloud Below, aku adalah orang pertama yang menantang gerbang kehidupan. Aku percaya kamu tidak akan keberatan jika aku pergi dulu. Petik 2. Kaisar Cloud Below mendengus. Sesuaikan dirimu. Aku hanya takut kamu akan membuktikan tidak cukup untuk tugas dan mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Long Baxiang terkikik. Jika aku gagal, kamu tidak akan berhasil. Apa yang harus ditakuti? Petik 2. Dia mengumpulkan semua elit sekte naga langit. Atas perintahku, serang segel. Momentumnya membengkak, ia memerintahkan serangan habis-habisan. Bahkan jika dia bukan nomor 1 di sekte, dia masih berada di peringkat 3. Ditambah lagi dengan keterampilan bela diri yang luar biasa dari sekte dan kekuatan garis keturunannya yang luar biasa, yang menempatkannya setara dengan Cloud Below. Sosoknya berputar dengan marah, mengaduk angin puyuh berbentuk naga. Anggota sektenya juga bergabung dengan itu, dengan sepenuh hati menuangkan energi mereka untuk memperkuat serangannya. Dengan kecepatan yang luar biasa, serangan yang luar biasa menabrak pilar yang sangat besar. Ledakan, getaran mengerikan terus bergemuruh di udara seperti tepukan guntur yang menakutkan. Cahaya keemasan tumpah kemana-mana, beriak keluar dari pilar. Tercengang oleh cahaya, sosok Long Baxiang dengan cepat melambung 1000 kaki jauhnya sebelum dia akhirnya menenangkan diri. Mulutnya berdarah, dia mengerutkan keningnya. Dia jelas mengalami kerusakan yang cukup besar. Bagaimana serangan monumental seperti itu menderita kekalahan telak. Kekuatan-kekuatan dari faksi-faksi lain menatap dengan tak percaya. Segel yang menakutkan telah bertahan dari kekuatan gabungan para elit naga langit. Bisakah orang lain melanggarnya? Tidak ingin sarkasme, Cloud Below memperbaiki segel dengan tatapan penuh makna. Di dalam kabut keemasan, rune seperti berudu yang tak terhitung banyaknya terukir di pilar, muskil dan tak dapat dipahami. Bagaimana segel dari masa lalu bisa mempertahankan begitu banyak kekuatan? Kultivasi kita terlalu kurang dibandingkan dengan zaman kuno. Bagaimana kita memecahkannya? Semua kaisar besar lainnya berbagi pemikiran yang sama. Kegagalan Long Baxiang adalah pukulan luar biasa bagi kepercayaan diri mereka. Bahkan tidak ada yang punya keinginan untuk mengejeknya. Cloud Below, bukankah kamu akan mencoba? Masih frustrasi, Long Baxiang mencoba untuk mendorong saingannya untuk beraksi, ingin membawa yang kedua turun untuk mengalihkan perhatian dari rasa malunya sendiri. Jika Cloud Below juga gagal,
tidak ada yang akan memikirkan kegagalan sebelumnya. Cloud Below tidak mengindahkannya, seolah-olah sedang kesurupan, dia menatap dengan saksama pada rune pada pilar. Seseorang bahkan mungkin tertipu untuk berpikir dia bisa mengerti mereka. Kamu generasi selanjutnya memang bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan masalah sendiri? Jika kamu bisa, maka kamu tidak akan memerlukan warisan sekte aku untuk memulai. Pengecewaan terdengar suara acuh tak acuh. Mungkin sudah waktunya untuk mengambil sikap. Satu-satunya harapan kamu adalah bekerja sebagai satu. Suara itu melanjutkan, sama sekali tidak peduli. Bersatu kamu berdiri, terpecah belah kamu jatuh. Keputusan ada di tangan kamu. Namun, tanah suci ini hanya cocok untuk yang kuat. Sekarang adalah waktunya untuk membuang prasangka kamu dan bekerja bersama. Ingat, setelah memasuki istana, kalian semua akan menjadi pewaris Primosang Sek. Sebagai rekan sejawat dari sekte yang sama, mungkin kamu akan melupakan semua dendam sebelumnya. Petik 2. Gagasan itu terdengar tidak masuk akal. Namun, tidak ada yang bisa membalas sebaliknya. Jika mereka benar-benar menyelesaikan persidangan ini, mereka memang akan menjadi anggota sekte yang sama apakah mereka mau atau tidak. Bersatu melawan segel adalah satu-satunya harapan mereka untuk sukses. Semakin mereka memikirkannya, semakin masuk akal rasanya. Hadirin sekalian, aku harus mengakui bahwa Kaisar Dragon Tyrant benar, Cloud Below akhirnya mengambil inisiatif. Jika dia tidak bisa menerobosnya, kita juga tidak bisa. Mengapa kita tidak mengesampingkan prasangka masa lalu dan bekerja bersama tanpa motif tersembunyi? Kemuliaan Tanah Suci kuno sedang menunggu kita. Petik 2. Aku setuju. Ini adalah kesempatan yang mengubah hidup kita semua. Apakah kamu ingin mempertahankan gaya hidup lama kamu dan berkubang dengan biasa-biasa saja selama sisa hidup kamu? Petik 2. Ayo lakukan. Selama kita berhasil, nama kita akan bergema sepanjang zaman. Kami akan menjadi pahlawan domain manusia. Semakin banyak saran Cloud Below yang didukung. Tentu saja, itu masih hanya sekte peringkat pertama yang memiliki hak untuk berbicara. Faksi tingkat kedua dan ketiga sebagian besar telah dipinggirkan, meskipun beberapa dari mereka hadir. 8 wilayah atas memiliki suara terakhir. Hanya Heavenly Dragon Sect dan Ninesun Sky Sect yang bertahan. Long Baxiang tersenyum dingin. Kaisar Cloud Below, aku bukan orang yang suka bertele-tele, jadi mari kita selesaikan bagian yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Mari kita sepakati pembagian rampasan. Kalau tidak, itu bisa menyebabkan konflik yang tidak beralasan dan kerugian timbal balik nanti. Petik 2. Mula-mula mengeluarkan bagian-bagian yang tidak menyenangkan adalah gayanya melakukan sesuatu. Chapter 1415. Kata-kata Long Baxiang mewakili pendapat kebanyakan orang. Cloud Below Pilvire telah bersamanya para ahli dari Istana Sungai Empyrean, Kuil Sublime Court, dan modal surgawi abadi. Mereka mewakili kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Tidak adanya kesepakatan sebelumnya pasti akan menyebabkan banyak pertengkaran nanti, yang berarti bahwa Pilvire kemungkinan akan menang pada akhirnya sebagai koalisi terkuat. Perwakilan Sekte Ninesun Sky angkat bicara. Kaisar Dragon Tyrant berbicara dengan kasar tetapi benar. Kita harus mencapai kesepakatan sekarang. Kalau tidak, akan sulit untuk berurusan dengan pembagian rampasan yang buruk. Petik 2. Jika Kaisar Cloud Below tidak menunjukkan semacam itu pada saat ini, tidak ada orang lain yang akan meminjamkan kekuatan mereka padanya. Gagasan kerja sama akan keluar jendela. Kaisar terdiam sesaat sebelum berbicara dengan dingin. Kita bisa membagi keuntungan menjadi 10 bagian. Pilvire dan faksi-faksi sekutunya akan mengambil 70% dari total. Sekte Ninesun Sky dan Sekte Naga Surgawi masing-masing dapat mengambil 10%. Sisanya akan pergi ke seluruh faksi. Petik 2. Menurut Cloud Below, pengaturan ini lebih dari cukup untuk yang lain. Dia tidak mengambil semua rampasan dengan kemurahan hatinya yang besar, bukan. Adapun fakta bahwa 8 daerah atas membawa pulang mayoritas, yang dibuat dari awal. Faksi tingkat kedua dan ketiga agak kecewa dengan kata-kata Kaisar Cloud Below, tetapi mereka tidak berani menyuarakan oposisi. 10% sudah cukup. Mereka tidak bisa melakukan apapun kepada Kaisar jika dia tidak memberi mereka apapun. Mungkin 10% hanya dialokasikan untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Namun, Sekte Naga Langit dan Sekte Ninesun Langit tidak akan setuju dengan mudah. Wajah Kaisar Dragon Tyrant membiru segera setelah dia mendengar ini. Cloud Below, kamu tidak pernah puas.
Nafsu makan kamu terlalu besar dan tidak masuk akal. Jika seperti itulah Pilvire nantinya, kita tidak akan pernah mencapai kesepakatan. Petik 2. Kaisar Besar Ninesun Skysek menggelengkan kepalanya juga. Konyol, konyol. Kamu tidak dapat mengklaim bahwa bagian terbesar kamu adalah karena kamu memiliki banyak faksi di bawah sayap kamu. Aliansi kamu berarti kamu adalah faksi yang sama. Kenapa kamu begitu berniat mengambil 70%, dan kami hanya mengizinkan 10%? Petik 2. Kedua sekte punya alasan untuk marah. Mereka adalah yang terkuat di antara rekan-rekan mereka bahkan di 8 daerah atas. Mereka masing-masing berhak mendapatkan lebih dari 1/10. Absurditas divisi Kaisar Cloud Below sebagian disengaja. Bagaimana lagi dia bisa membuat pihak lain puas dengan harga menengah yang sebenarnya? Negosiasi harus dimulai dengan permintaan yang tidak masuk akal sampai kompromi tercapai. Jika seseorang mulai dengan menyebutkan apa harapan mereka, maka tidak ada ruang untuk bermanuver. Long Baxiang, kamu menyebut nafsu makan kita besar. Aku pikir sekte naga surgawi persis sama. Apakah kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu menginginkan bagian terbesar? Petik 2. Dari 90% yang dialokasikan untuk kami bertiga, sekte naga langit harus menerima setidaknya 1/3. Kalau tidak, kamu bisa melupakan kerjasama apapun, kata Long Baxiang dengan marah. Ninesun Sky Sekte juga mengharapkan 1/3. Kaisar Agung dari sekte itu tersenyum. Hitung juga kami untuk sesuatu yang kurang. Tuntutan kedua orang ini tidak kalah anehnya dengan Kaisar Cloud Below. 30% terlalu banyak. Karena negosiasi sedang berlangsung, ini sebenarnya adalah counter yang masuk akal. Tidak perlu dicadangkan atau malu. Lebih baik menaikkan persyaratan setinggi mungkin dan melihat di mana akhirnya mereka. Kalian berdua adalah pelawak nyata di sekitar sini, seorang pakar dari Istana Sungai Empyrean menyeringai. Kamu ingin 2/3 dari 90% di antara kalian berdua. Kami terdiri dari banyak faksi. 30% hampir tidak cukup. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Petik 2. Itu benar, jujurlah untuk sekali. Kamu tidak bisa hanya membuat angka sesuka kamu. Petik 2. Aku pikir kita memiliki kesempatan yang cukup bagus pada pembatasan bahkan tanpa kalian berdua. Hanya karena Sekte Naga Langit tidak bisa melakukannya bukan berarti yang lain tidak bisa. Long Baxiang mencibir pada apa yang didengarnya. Kamu pikir Istana Sungai Empyrean layak disebut faksi? Dia memelototi ahli dari istana. Kamu bisa mengatakan itu ketika kamu berhenti menjadi antek Pilvire. Sekarang juga, kamu tidak benar. Kuil Sublime Court juga harus tutup mulut. Faksi boneka ingin menyebut dirinya sama dengan Sekte Naga Langit. Jangan membuatku tertawa. Adapun untuk modal surgawi abadi, sudahkah Kaisar Suci Ibu Kota takut tanpa daya oleh Veluriam? Aku kira itu adalah penjelasan terbaik untuk status kamu sebagai pengikut terbaru Pilvire City. Petik 2. Lidah Long Baxiang berduri dengan menyakitkan, dan cambukan verbal darinya terlalu menyakitkan bagi kebanyakan orang. Karena Ninesuns memiliki hubungan yang buruk dengan Eternal Celestial Capital, wakilnya dengan cepat mengejek sekte lain. Modal surgawi abadi tumbuh mundur. Dulu memiliki tulang belakang di masa lalu, namun bengkok itu. Tapi sekarang itu menjadi kaki tangan orang lain. Mengingat hal itu, kesetaraan dengan sekte peringkat pertama lainnya di tempat lain jelas-jelas konyol. Kamu tidak berhak menghitung diri sendiri rekan kami dalam membagi rampasan. Petik 2. Sekte Ninesun Sky dan Sekte Naga Surgawi adalah eksistensi yang sangat bangga di antara sekte peringkat pertama dari 8 daerah atas. Mereka tidak pernah berhubungan baik sebelumnya, tetapi posisi mereka saat ini tumpang tindih. Ini membuat aliansi kenyamanan sementara cukup berguna. Sebaliknya, situasinya sangat menentang mereka. Kaisar Cloud Below cukup terpukul. Teman-teman, aku menyarankan kamu untuk menyerah dalam memprovokasi konflik antara Pilvire dan faksi-faksi bersahabatnya. Kami adalah kawan-kawan seperjuangan. Kami mengundang mereka di sini untuk menjelajah dan mereka berhak mendapat bagian dari jarahan. Kamu tidak bisa berharap untuk melahap semua barang. Petik 2. Apa yang diminta oleh dua sekte peringkat pertama adalah terus terang mustahil. Kaisar Cloud Below akan bekerja secara gratis, sesuai dengan tuntutan mereka. Rombongannya yang besar membutuhkan pengeluaran yang besar dalam hal logistik. Selain itu, membagi sebagian rampasannya di antara faksi-faksi sekutunya tidak bisa dihindari. Namun, ia harus mempermanis kesepakatan untuk dua sekte yang tidak bekerja sama ini untuk mempercepat kompromi.
Kaisar Cloud Below berbicara sekali lagi. Teman-teman, aku senang mengambil langkah mundur. Sebagai koalisi 4 faksi, kami akan mengambil 60%. Kalian berdua bisa masing-masing memiliki 15%. Sisanya jelas akan mempertahankan 10% mereka. Sejauh yang aku mau pergi. Petik 2. Jika seseorang menganggap Pilvire dan sekutu-sekutunya sebagai 4 faksi yang terpisah, maka 90% dibagi sama rata. Setiap fraksi akan menerima 15%. Itu terlihat sangat adil. Aku tahu kamu ingin menyebutkan beberapa jumlah yang selangit, tapi ini adalah tawaran terakhirku. Aku tidak akan meningkatkannya lebih lanjut. Petik 2. 15% adalah bagian yang cukup besar untuk Sekte Naga Langit dan Sekte Ninesuns Langit. Mereka mungkin menyebut Eternal Celestial Capital, Istana Sungai Empyrean, dan faksi boneka kuil Sublime Court, tetapi antek-antek masih membutuhkan luka. Jika 15% pergi ke Sekte Naga Langit dan Sekte Ninesun Langit, itu cukup layak untuk sementara mereka. Kaisar Cloud Below tampaknya tidak mau mempertahankan kemandekan, itulah sebabnya dia tiba-tiba menyerah begitu banyak. Long Baxiang masih belum puas dan ingin tawar-menawar lebih lanjut. Namun, Cloud Below sangat tegas dan tidak akan bergerak sedikitpun. Pada akhirnya, Ninesuns dan Heavenly Dragon adalah yang harus menyerah. Mereka menerima 15% rampasan. Sejujurnya, tidak ada sekte yang secara khusus ingin meninggalkan dunia rahasia. Sudah cukup sulit bagi mereka untuk sejauh ini, akan sangat memalukan jika mereka harus pergi sekarang. Ancaman mereka yang tidak berpartisipasi telah dibuat karena alasan sendiri, token untuk digunakan di meja perundingan. Janji-janji yang murni lisan tidak banyak berpengaruh. Semua orang yang terlibat bersumpah ke surga dan bumi bahwa mereka tidak akan mengingkari perjanjian mereka. Dari awal hingga akhir, satu-satunya peserta adalah faksi terbesar dari 8 daerah atas. Faksi yang kurang menonjol bisa berbuat lebih banyak daripada mengikuti di belakang mereka. Di belakang kerumunan, Jiang Chen mencibir internal ketika dia menyaksikan cara menjijikkan di mana faksi 8 daerah atas membagi bagian mereka. Orang-orang bodoh ini berpikir bahwa ada harta di balik pembatasan. Dia tidak berpikir bahwa itu akan sesederhana itu. Setelah faksi mencapai kesepakatan, Kaisar Cloud Below berbicara sekali lagi. Teman-temanku, tidak mungkin memuaskan semua orang ketika datang untuk membagi barang-barang berharga. Namun, itu selalu menjadi hukum dunia bela diri Dao. Yang lemah harus mematuhi yang kuat, dan yang kuat menetapkan hukum. Cetak biru aku untuk distribusi kekayaan telah membantu kamu semua sampai batas tertentu juga. Jangan meremehkan arti 10%. Tapi kamu harus meluangkan upaya untuk mendapatkannya, tentu saja. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia memandang dengan saksama pada pilar raksasa. Kekuatan penyegel yang misterius berdesir dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Persiapkan dirimu, semuanya. Setelah kita menembus segel ini, sebuah tanah suci kuno akan terbuka untuk kita. Aku akan mengulangi ini sekali lagi, semua orang harus berusaha. Ketika segel rusak, kamu tidak bisa begitu saja berkerumun di dalam. 8 wilayah atas bertanggung jawab sekarang. Kamu harus berperilaku sesuai dengan aturan kami. Petik 2. Kaisar Cloud Below cukup berprinsip dengan caranya sendiri. Dia terburu-buru, tetapi ada aturan tertentu yang harus ditetapkan. Dia tidak ingin semua orang menyibukkan diri. Jika itu terjadi, maka kesepakatan antara pasukan 8 daerah atas akan sulit untuk ditegakkan. Siapapun yang berani berlari ke depan setelah segelnya rusak akan ditabrak di tempat. Pilvire akhirnya memamerkan taring ganasnya. Jiang Chen tidak memiliki reaksi selain senyum sinis yang berkepanjangan. Dia penasaran bahkan sekarang, bukankah Long Baxiang melemparkan 2 kultivator kerajaan ke dalam? Di mana mereka sekarang? Dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka dimanapun dengan pemindaian sepintas. Kedua pria itu tampaknya menghilang ke udara. Karena ini, Jiang Chen mengawasi dan pikirannya waspada. Lagi pula, hilangnya 2 jiwa yang tak bisa dijelaskan itu cukup mengkhawatirkan. Bukankah keduanya melewati batasan? Kenapa mereka tidak ada di sini?